Indonesia dengan basis ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berhasil menjadi negara yang aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejarah dan tradisi politik luar negeri bebas aktif yang lahir dari pidato terkenal Bung Hatta berjudul Mendayung di Antara Dua Karang kini telah memasuki kondisi geopolitik yang jauh lebih rumit. Dalam tatanan dunia pasca Perang Dingin yang bersifat multipolar, dengan kekuatan global yang makin menyebar, konflik global tidak lagi hanya diakibatkan oleh persaingan dua kekuatan besar, yaitu blok kapitalis melawan blok komunis. Kini Indonesia harus sanggup mendayung tidak hanya di antara dua karang, tetapi di antara banyak karang. Politik luar negeri Indonesia juga dilakukan untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional bangsa kita di tengah persaingan global dan konflik antar bangsa. Bahkan, tujuan politik luar negeri Indonesia hari ini telah dikembangkan lebih luas, yaitu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperbaiki persaudaraan antar bangsa. Bagaimana suatu bangsa bisa menghilangkan kemiskinan, saya kira pantas dan harus kita pelajari contoh-contoh yang kita harus belajar bagaimana suatu bangsa yang sangat besar jumlah penduduknya, yang dalam sejarahnya diinvasi oleh bangsa lain, dijajah oleh bangsa lain, diserbu oleh bangsa lain, bisa bangkit kembali dan pada saat ini sebenarnya sesungguhnya sudah merupakan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1956. Gerakan negara-negara yang mengambil posisi di luar blok kapitalis dan blok komunis di masa Perang Dingin ini merupakan salah satu puncak pencapaian politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Gerakan non-blok menegaskan bahwa ada pandangan hidup berbeda di luar blok kapitalis dan blok komunis yang hidup di berbagai bangsa di dunia. Gerakan non-blok juga menyuarakan pandangan sekaligus gerakan lebih dari separuh penduduk bumi yang menentang hegemoni dan eksploitasi segelintir bangsa-bangsa yang menjalankan politik imperialisme dan kolonialisme kepada bangsa lain. Hari ini, warisan besar gerakan non-blok sangat berharga untuk terus diperjuangkan, karena konsistensi menciptakan tatanan global yang adil dengan ditopang oleh kerjasama bangsa dalam suasana damai, demokratis, dan saling menguntungkan. Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 juga menandai fase penting sejarah politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dalam sejarah Organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini, kedudukan Indonesia sangat dihormati. Peranan aktif Indonesia melalui jalan diplomasi untuk ikut mencari penyelesaian konflik di Asia Tenggara sangat dihormati negara-negara ASEAN. Keterlibatan Indonesia dalam membantu mengakhiri konflik kekerasan politik Kamboja, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan Myanmar menyisakan jejak panjang pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang sangat membanggakan. Politik luar negeri bebas aktif juga memiliki fungsi strategis dalam menopang kepentingan nasional Indonesia di era kerjasama ekonomi antar bangsa. Jika di awal kemerdekaan, politik luar negeri bebas aktif digunakan untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah oleh kolonialisme bangsa Barat. Di era berikutnya, terjadi pergeseran sejalan dengan pergeseran kepentingan nasional bangsa kita. Politik luar negeri bebas aktif ikut menjadi alat utama membangun hubungan internasional yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Corporation misalnya memerlukan keterlibatan politik luar negeri Indonesia demi terwujudnya kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral yang kuat. Hari ini, Indonesia dianggap menjadi salah satu negara yang akan segera menempati 10 besar kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa tahun mendatang.
Seperti apakah politik luar negeri bebas aktif yang akan mengalami transformasi jika Indonesia masuk 10 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia? Pencapaian Indonesia menjadi ketua presidensi G20 membuktikan bahwa Indonesia sepenuhnya telah terintegrasi ke dalam negara-negara di dunia dengan perekonomian paling maju. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada akhirnya akan sejalan dengan tahap perkembangan Indonesia menjadi negara yang kuat secara politik, ekonomi, perdagangan, militer, dan budaya. Dalam dunia yang mengalami pergeseran geopolitik global, ditandai kekuatan global yang makin menyebar, politik luar negeri bebas aktif Indonesia akan memasuki era baru. Fajar baru politik luar negeri Indonesia akan muncul. Indonesia yang kuat secara politik, ekonomi, militer akan mampu menjadi negara pemain kunci dalam percaturan global. Dan Prabowo Subianto telah siap menyongsong terbitnya fajar baru politik luar negeri Indonesia. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great powers. Perhaps I can be considered one of the eternal optimists, but I do not deny that I'm an optimist, because the only alternative to an optimistic view is one that I do not dare to consider. Prabowo Subianto, the man of our time.